dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya, kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Para ilmuwan telah lama menyelidiki bagaimana pembelahan Laut Merah seperti yang digambarkan Al-Quran dan Taurat bisa terjadi. Suatu penemuan mengejutkan dari penelitian ini adalah punggung bukit di dasar Laut Mati. Punggung bukit bawah laut ini ditemukan di Teluk Aqaba, sebuah sambungan Laut Merah. Menurut salah satu tafsir, jalur yang digunakan Nabi Musa terletak di sepanjang punggung bukit ini. Menurut para ilmuwan, sebuah angin kencang yang bertiup dari timur mungkin telah menyingkap punggung bukit ini. Doron Noff, profesor ilmu kelautan dari Florida State University, membangun sebuah tiruan lengkap dari punggung bukit di Laut Merah untuk menguji dugaan ini. Selama pengujian, Profesor Noff mengamati bahwa ketika angin ditiupkan pada sebuah tiruan ini, sebuah jalur kering benar-benar tersingkap. Penyeberangan Laut Merah oleh Nabi Musa mungkin terjadi dengan cara ini. Sudah pasti, Allah lah yang Maha Tahu akan hal ini. Penemuan arkeologi tidak hanya menerangkan terbelahnya Laut Merah, tapi juga tentang tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mencari jejak tentara Fir'aun di kedalaman Laut Merah. Penelitian mereka telah sampai pada kesimpulan yang jelas. Gambar-gambar ini diambil di Teluk Aqaba yang menghubungkan semenanjung Sinai dan Saudi Arabia. Permukaan pasir mengingatkan akan punggung bukit dalam laut. Namun, hal yang penting adalah bahwa ganggang laut tampak di sana-sini. Ganggang laut perlu menempel pada dasar yang padat untuk bertahan hidup. Yang paling penting lagi, ganggang laut ini mengambil bentuk dari bahan tempat mereka menempel, bahkan jika kemudian bahan ini lenyap. Ganggang laut yang ditemukan oleh para ilmuwan ini memiliki ciri yang berbeda. Tidak ada karang atau batu dimanapun di daerah itu. Namun ganggang laut ini menyerupai bentuk roda kereta tentara Fir'aun. Penemuan yang sangat menakjubkan muncul ketika penelitian dilanjutkan. Sebuah roda kereta dari perunggu ditemukan di pasir. Roda kereta ini mungkin sekali ditinggalkan oleh tentara Fir'aun yang tenggelam di dalam air. Nabi Musa dan kaumnya menuju ke suatu tempat di mana mereka dapat hidup dengan aman. Namun, selama perjalanan, kebanyakan Bani Israel menunjukkan kelemahan iman dan akhlak. Bani Israel terkena pengaruh budaya Mesir dan menganut sejumlah kebiasaan dan pemikiran sesat mereka. Pertemuan mereka dengan sebuah suku penyembah berhala dalam perjalanan mereka menerangkan kecenderungan menyembah berhala ini. Dalam kejahilan mereka, sejumlah orang Israel terpengaruh oleh suku ini dan meminta Nabi Musa untuk dibuatkan berhala untuk mereka sembah. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan." Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat?" Nabi Musa dan pengikutnya menuju Gunung Horeb. Menurut Al-Quran,
Allah telah membuat janji dengan mereka di sisi kanan gunung tersebut. Nabi Musa akan berada selama 40 hari di gunung ini. Musa dengan tidak sabar meninggalkan kaumnya di belakang dan berangkat lebih dulu. Ia meninggalkan pengikutnya di bawah pengawasan Nabi Harun. Di gunung, Allah sekali lagi berbicara kepada Nabi Musa. Ia memberi Nabi Musa lembaran di mana perintahnya tertulis dan memerintahkan manusia agar mengikutinya dengan taat. Di saat itulah, orang-orang tak beriman di antara Bani Israel memanfaatkan kesempatan selama ketidakhadiran Nabi Musa. Walaupun banyak mujizat yang telah diberikan pada mereka, mereka membuat sebuah berhala dengan tangan mereka sendiri dan mulai menyembahnya. Berhala ini adalah sebuah sapi emas. Musa tidak menyadari penyelewengan yang dilakukan oleh kaumnya. Allah memberitahu Musa mengenai penyimpangan ini dan tentang keberadaan seorang munafik bernama Samiri di antara mereka. Di saat itulah Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Kaum itu sedang menyembah berhala dan mengingkari keberadaan Allah. Nabi Musa menghentikan perselisihan yang disebabkan oleh Samiri dengan dua tindakan penting. Pertama-tama, ia mengusir Samiri dan kemudian menghancurkan berhala palsu yang ia buat. Berkata Musa, "Pergilah kamu